kita. Silakan Pak Ferry, kita kasih aplaus buat Pak Ferry Yudiantono. Banyak orang tidak percaya, tapi kita selalu akan buktikan dengan bukti. Ya, pemerintah kita adalah evidence based. Kita juga sudah bentuk 81.613 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sudah terbentuk. Kurang lebih 100 sudah beroperasi, kemudian kurang lebih 1.000 sudah groundbreaking pembangunan gudang. Kita berharap awal tahun 26, sekitar Maret tahun 2026, 80 sekian ribu sudah akan beroperasi. Banyak orang tidak percaya, tapi kita selalu akan buktikan dengan bukti. Ya, pemerintah kita adalah evidence based. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Pak Muhammad Khalid, Bapak Bendahara Umum PKS, Bapak Haji Nur Hadi, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Pak Abdul Haris Al-Mashhari, Ketua Fraksi PKS MPR RI, Bapak Haji Tifatul Semiring, para anggota DPR RI, DPRD, Provinsi, Kabupaten, Kota dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, serta tokoh-tokoh di sini ada Pak Pipin, ada Pak Mardani Alisera, Bapak Ibu semua, serta para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hadir, dan juga seluruh peserta BIMTEKNAS sore hari ini. Selamat datang di koalisi pemerintahan Prabowo. Saya punya panjang perjalanan bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera, mulai sama-sama jadi oposisi, sampai dengan sekarang kita berada di pemerintahan. Insya Allah bekerja sama dengan Partai Keadilan Sejahtera akan menambah energi baru bagi pemerintahan. Saya juga hadir bersama dengan Pak Ari Permana, ini Direktur Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Sengaja saya hadirkan di sini untuk segera membantu, mendampingi, menginkubasi, membiayai koperasi-koperasi yang akan didirikan oleh teman-teman dari Partai Keadilan Sejahtera untuk mensuplai kebutuhan dari dapur-dapur atau SPBG yang dibutuhkan oleh Badan Gizi Nasional. Yang saya hormati Profesor Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dan tadi kita sudah lihat sama-sama bagaimana Presiden kemarin itu disampaikan pada saat rapat Kabinet Paripurna bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Ketika beliau menyampaikan itu, Maret 2026, 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih sudah akan beroperasi. Tapi waktu saya dengar itu dengkul saya gemeter, karena sebagai Menteri Koperasi tentu dengan teman-teman yang lain-lain dari kementerian lembaga, ini harus bagaimana merealisasikan cita-cita Presiden. Jadi Bapak Ibu semua, Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto punya keinginan kuat untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, terlihat di Undang-Undang 45 pasal 33, itu semangat koperasi itu adalah semangat yang nilai-nilainya punya korelasi dengan karakter dari masyarakat Indonesia, dan oleh karena itu dulu kita pernah dengar yang namanya Sokoguru Perekonomian Nasional adalah koperasi. Tapi karena proses politik kurang lebih 30 tahun ini, sistem dan praktek ekonomi kita
menjadi sangat neoliberal dalam pengertian sistem ekonomi dan praktek diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Peran pemerintah diminimalisir dan mekanisme pasar itu diserahkan kepada pasar bebas. Problemnya adalah ketika pasar itu ada pelaku pasarnya. Nah, pelaku pasarnya itu ada yang besar, sedang, dan kecil. Nah, karena peran pemerintah menjadi minimum, kemudian pasti menjadi otomatis pelaku yang besar akan meminggirkan pelaku pasar yang ukurannya lebih kecil. Disinilah kemudian koperasi menjadi terpinggirkan. Nah sekarang apalagi ke waktu itu ada Michael Kamdesu, itu Direktur Eksekutif International Monetary Fund, memaksa Presiden waktu itu Pak Harto menaikkan butir-butir dari letter of intent dari perjanjian kita dengan IMF. Disitulah sebenarnya proses liberalisasi itu diserahkan dan kemudian kita tunduk pada itu. Nah oleh karena itu sekarang Presiden waktu jadi oposisi bikin yang namanya buku Paradok Indonesia, pikiran beliau untuk melihat masalah yang ada di Indonesia, kemudian membuat buku strategi transformasi bangsa, langkah-langkah yang harus diambil, dan sekarang ketika beliau kemarin terpilih, dirumuskan kembali menjadi Astacita. Dan Astacita itu adalah merupakan pengejawantahan dari pikiran politik beliau. Keputusan diambil beliau, yang satu, letter of intent itu sudah dirobek-robek oleh kita. Dan dimasukin di laci meja, kita tutup. Sekarang Presiden bilang, pemerintah negara harus hadir lagi untuk ngatur sistem ekonomi dan praktek ekonomi di Indonesia. Koperasi kami waktu diberi amanat pertama kali menjadi wakil menteri dan alhamdulillah kemarin menjadi menteri koperasi, diminta untuk gerak cepat, kejar ketinggalan koperasi, badan usaha koperasi, kejar ketinggalan dengan badan usaha swasta, dan kejar dengan badan usaha milik negara, baik dari sisi aset, volume usaha kegiatan, dan juga dari partisipasi masyarakatnya. Kemudian di tengah perjalanan bulan Maret, Presiden ingin punya cita-cita besar mendirikan koperasi desa kelurahan Merah Putih sebanyak 80.000 desa kelurahan. Badan usahanya sudah terbentuk, ini bisa slide-nya dilanjutkan. Terus slide berikutnya Mas. Ini Presiden bulan Maret dapat wangsit, nggak tahu dari mana, tapi saya yakin tadi Presiden PKS menyampaikan kakek beliau Pak Margono Djoyohadikusumo, ayah beliau Profesor Sumitro Djoyohadikusumo adalah merupakan pegiat koperasi, dan Pak Margono Djoyohadikusumo adalah salah satu sahabat Bung Hatta dan menjadi anggota Dewan Perancang Nasional tahun 60 yang membuat pola pembangunan semesta berencana yang di dalamnya berisi tentang pikiran tentang democratic rural development. Koperasi dan desa menjadi ujung dari perjuangan koperasi. Dan alhamdulillah Maret dikeluarkan Inpres dan Perpres nomor 9 tahun 2025, dibuat koordinasi di antara 18 kementerian lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, plus dengan satuan tugasnya. Juli, terus slide berikutnya Mas. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini Juli Bapak Presiden launching 80.000 badan usaha koperasi desa kelurahan Merah Putih terbentuk di seluruh Indonesia. Presiden menyampaikan koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Kita adalah lidi, tapi ketika digabung itu menjadi kekuatan. Bapak Ibu semuanya, saya ingin mencoba mengajak kita semua membayangkan koperasi desa diberi amanat oleh Presiden. Satu, kegiatannya harus punya gerai sembako atau retail yang akan jual
barang kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari, mulai dari gas LPG 3 kilo, pupuk bersubsidi, sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Kemudian koperasi desa, kelurahan diharapkan juga bisa membuat kegiatan apotik desa dan klinik desa. Karena masyarakat desa memang membutuhkan ketersediaan obat dan juga fasilitas kesehatan. Yang berikutnya ada kegiatan pembiayaan, perkreditan atau simpan pinjam, ada kantor koperasinya, dan juga Presiden ingin ada gudang yang akan bukan hanya tempat menampung barang-barang untuk disalurkan kepada masyarakat desa, tetapi juga bisa menjadi tempat untuk menjadi menampung hasil produk masyarakat desa yang akan nanti gudang-gudang tersebut dilengkapi dengan alat-alatnya. Dan juga ada sarana penunjang kendaraan operasional yang akan disediakan oleh pemerintah. Dan oleh karena itu kita akan bayangkan keinginan Presiden. Kalau ada 80.000 gerai yang nanti akan dikelola menjadi retail modern, kita akan punya 80.000 retail modern. Retail modern yang sekarang existing ada di total, saya nggak usah nyebut nama retail modernnya, jumlahnya hanya 17.000 seluruh Indonesia. Kita sekarang insya Allah bulan Maret kalau itu bisa beroperasi, kita punya 80.000 retail modern. Sudah mulai datang pemilik-pemilik retail modern untuk bertemu dengan kami, tapi inilah kekuatan dari ekonomi kita. Kita punya 80.000 apotek dan klinik desa yang bisa memberi pelayanan kepada masyarakat, memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita punya 80.000 gudang yang akan dikelola oleh secara profesional menjadi smart warehouse, punya 80.000 truk dan lain sebagainya. Jadi Presiden memang, kalau Presiden mendirikan sekarang sudah 14.000 SPPG, insya Allah terus akan bertambah, punya keinginan untuk membentuk sekolah rakyat. Tapi kalau koperasi desa kelurahan Merah Putih yang ada hampir di setiap desa dan kelurahan, ini namanya perlawakanan ekonomi. Ini namanya jihad ekonomi, ini namanya dakwah ekonomi. Karena bukan hanya bermotif sosial, ini ada semangat bukan untuk perlawanan, tetapi membangun ekosistem yang sama supaya sejajar kita semua, koperasi, korporasi, dan badan usaha milik negara sama. Rakyat sekarang tidak boleh lagi, khususnya masyarakat desa, menjadi objek atau penerima manfaat. Mereka oleh Presiden dijadikan sebagai subjek, pelaku, dan sekarang mereka punya badan usaha, punya aset, dan mereka dibukakan plafon kreditnya. Jadi kalau 240 triliun dikucurkan ke desa-desa, itu nanti akan menjadi self-propelling growth. Mereka akan dalam waktu tertentu akan menjadi mandiri, akan ada perputaran uang di desa, akan ada pertumbuhan di desa, nanti akan ada pertumbuhan ekonomi yang nasional yang juga akan mencapai angka yang diinginkan oleh Presiden. Insya Allah 8% itu akan tercapai kalau ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Jadi aman, 240 triliunnya kembali Pak. Jadi ini adalah cara Pak Prabowo untuk melawan serakahnomics. Melawan serakahnomics nggak bisa dibiarkan. Masyarakat desa terjebak praktek rentenir, terjebak tengkulak, terjebak praktek ijon, terjebak pinjol. Nggak bisa dilawan oleh fatwa. Dia harus dilawan di lapangan, dihadirkan alternatif supaya rakyat punya pilihan. Itulah keinginan Presiden. Dan insya Allah koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang bermodal impres 1 lembar, Presiden punya cita-cita besar untuk membangun koperasi lagi, dan kami lebih ingin menyebut sebagai penterjemah.
ide besar Presiden dari mulai terbentuknya badan hukum dengan bantuan seluruh pihak, terbentuk badan hukumnya, sekarang sudah 82.000 yang berbadan hukum, sekarang kita masuk ke tahap operasional, bangunan fisiknya, gudang-gudang, gerai-gerai dan toko-toko dibangun. Per hari ini data tanah yang masuk kepada kami ada sekitar 9.700-an, sedang dibangun 5.000 menuju 3.500 yang sedang dibangun. Terus setiap hari tugas kami menginventarisir tanah, kemudian langsung dilanjutkan dengan membangun fisik gudang, gerai dan sarana pendukungnya. Nah, harapannya nanti di bulan Maret akan terkejar terbentuknya bangunan fisik, gudang, gerai, dan sarana pendukung, serta tahap operasionalnya akan bisa seperti yang diinginkan oleh Presiden. Ini bukanlah tugas ringan, tetapi saya yakin kalau ini diniatkan bahwa ini adalah kesempatan besar bagi kita, jarang ada Presiden punya pemihakan kepada koperasi yang seperti ini. Dulu ada Pak Adi Sasono, Menteri Koperasi, jungkir balik, luar biasa, membesarkan koperasi, cuma presidennya agak kurang concern terhadap koperasi. Sekarang presidennya luar biasa pemihakannya, membangun koperasi, menjadikan lagi Sokoguru perekonomian nasional, mengarahkan kembali sistem dan praktek sistem ekonomi Indonesia ke sistem yang ekonomi Pancasila dan sesuai dengan konstitusi, dan ini kesempatan besar. Menteri Koperasinya juga bagian dari keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera juga. Tambah Menteri Keuangan, mazhabnya juga udah sama dengan Menteri Koperasinya. Harusnya tahun depan ini akan ada perubahan besar di Republik Indonesia. Ini adalah sejarah, kesempatan kita bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah. Ini adalah ibadah yang bisa jadi ini terbesar, karena Bung Hatta pasti tersenyum lagi ketika cita-cita besarnya bisa direalisasikan pada hari-hari ini. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan yang berat-beratnya. Jadi bangun badan usahanya itu sepertinya kelihatannya top down. Padahal bukan, top down-nya itu hanya impres dan perpresnya. Karena itu adalah keinginan menghadirkan kembali keterlibatan negara untuk hadir. Tetapi proses pembentukan di bawah di desa adalah melalui musyawarah desa khusus. Jadi itu perlu waktu, memang butuh kesabaran dan lain sebagainya. Alhamdulillah bulan Juli kemarin 4 bulan 82 ribuan koperasi desa Kelurahan Merah Putih terbentuk. Sekarang masuk tahap pembangunan fisik yang Presiden ingin supaya standarnya juga bisa sama, ada tanah yang kosong, itu bisa langsung dibangun, ada bangunan yang bisa digunakan, kemudian kita bisa renovasi, dan kemudian pelatihan-pelatihan juga kita sudah persiapkan. Kementerian Koperasi sudah merekrut 8.000 bisnis asisten, 1 bisnis asisten mengajarkan kepada 10 koperasi desa, pengawas pengurusnya. Kita juga rekrut 1.104 project management officer untuk mendampingi dinas provinsi, kabupaten, kota dari Kementerian Koperasi untuk supaya mindset mereka bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah entitas usaha, bisnis yang harus diperlakukan sebagai kegiatan bisnis. Tapi yakinlah Bapak Ibu semuanya, dengan upaya-upaya itu kemudian juga sistem informasi manajemen koperasi desa sudah kita bangun, dan beberapa pendampingan juga kita lakukan. TNI pun juga dilibatkan untuk mempercepat pembangunan fisiknya. Kejaksaan Agung pun juga kita libatkan karena kebetulan Kejaksaan Agung punya aplikasi Jaga Desa yang mereka sudah bangun, dan Kementerian Koperasi menambahkan fitur tambahan, fitur tentang koperasi desa, sehingga mitigasi resiko pengawasannya itu nanti insya Allah sudah bisa akan kita sempurnakan. Itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian terima kasih dukungan teman-teman Partai Keadilan Sejahtera. Saya harap bahwa
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bukan sekedar program strategis nasional. Ini adalah gerakan negara, bukan tugas Kementerian Koperasi, bukan tugas pemerintah, tapi juga tugas kita semua, termasuk tugas Partai Keadilan Sejahtera untuk bersama-sama mengembalikan arah sistem dan praktek ekonomi kita kembali ke sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang sesuai dengan konstitusi kita. Terima kasih sekali lagi. Fattakullah mastata'tum billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu Ting Ting anaknya satu. Yang penting kita bersatu.